Manan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hadirin jamaah musta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib. Hari ini saya akan menyampaikan yang dipesankan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab beliau Futuhul Ghaib. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, berkata beliau yang minggu kemarin sudah sampai, wasadaku wala tasku, dan benarkan Allah, wala tasku, jangan engkau ragu terhadap Allah, wasbaru, kemudian kalian bersabarlah kepada Allah, sudah kita bahas, wala tazza'u, jangan kalian panik di keadaan-keadaan. Nah, ini penting, permata agama, jangan panik. Bahasa modernnya stres, panik dan stres. Begini, kalau ingin saya sampaikan juga ilmu saya Abdul Qadir Jalani begini. Ini berkait dengan ruhul alam, ruh alam. Yang minggu kemarin sudah kita bahas tentang ruh alam. Ruh alam itu adalah ruh Muhammad. Bingung memahami itu tidak ada masalah. Di alam ini ada ruh. Ruh itu bagaimana tidak bisa dibayangkan dulu, tapi setiap benda memiliki ruh, termasuk diri kita memiliki ruh. Yang ruh-ruh kita ini semuanya terkait dengan ruh alam itu, terhubung dengan ruh alam itu. Nah, karena ruh Muhammad langsung dalam pengertian adalah Nabi SAW, sampai sekarang masih hidup. Kalau di Maulidan apa? An-Nabi Yaman hadar. Apa artinya tuh? Ya Nabi, wahai yang hadir. Nabi itu hadir terus. Karena itu Nabi bersabda, man salimani, siapa yang mengucapkan salam kepadaku, seperti kita, assalamu alayka ya Rasulullah, ya jainal anbiya, ya atfal atqiya, ya asfal asfiya, wahai yang memiliki kesucian yang sangat suci, wahai Nabi yang sebaik-baiknya Nabi. Betul, itu sebaik-baiknya Nabi. Kita ucapkan salam kepada beliau. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku, illa raddallah, kecuali Allah membalikkan ruhku, alaihi raddas salam, kepadanya salam. Kalau sudah Nabi mengucap salam kepada kita dan dia ucapkan salam terus, apa? Keselamatanlah yang dapat kita. Karena makna hakikat hidup ini hanya satu saja, assalam namanya. Salam itu apa? Orang yang selamat itu sudah luar biasa. Berarti rezeki dijamin, ya kah? Selamat di akhirat, selamat daripada azab akhirat. Ketika dikubur, selamat dari azab kubur. Hidup di dunia selamat, aman. Salam. Makanya Islam itu dari kata-kata salam, Islaman. Islam itu dari kata salam, artinya damai sejahtera. Damai dan sejahtera. Enak enggak damai? Damai. Sejahtera enak enggak? Cukup terus. Begitu Anda kepingin punya istri, ada istri. Begitu Anda ingin punya rumah Anda. Ini salaman. Maka sering-seringlah mengucap salam kepada Nabi agar Nabi terus mendoakan juga kepada kita. Nah, oke. Ini persoalan salam. Jangan kamu panik. Kalau panik bertentangan dengan salam. Bertentangan dengan salam. Kalau kita panik berarti bertentangan salam. Jadi apa saja dalam hidup ini jangan panik. Buatlah pemahaman. Contoh, orang kena sekarang apa namanya nih? Virus. Kepanikan itulah yang membuat kita ada penyakit di tubuh kita. Saya berikan contoh. Kamu umur berapa? Umur 18 tahun. Nah, ini masih anum. Coba ikam sehari, 2 hari, atau 3 hari, atau seminggu. Nanti kalau tidak percaya, akui diri Anda tuha. Tuha. Nanti tubuh Anda akan banyak sakit-sakitan. Nang tuha, kalau Anda ingin sehat, jangan bertambah, janganlah. Akui saja diri Anda masih muda. Kenapa? Ketika Anda mengakui diri Anda tuha,
tua atau tuha, maka rontoklah tubuh Anda. Kenapa jadi tua? Karena sudah menjadi adagium, sudah menjadi cara berpikir masyarakat kalau sudah tua itu pasti sakitan. Maka otak akhirnya mengamandoi, memerintahkan kepada tubuh untuk menjadi sakit-sakitan. Ya otak, ikam sudah tua, lalu sakit-sakitan ya badan. Kecuali Anda bisa mendefinisikan arti tua itu. Misalnya Anda mendefinisikan dalam pikiran Anda, tuha itu adalah sehat afiat. Jadi aku ini tuha yang sehat afiat. Dicamkan di otak Anda terus diulang-ulang, maka jadilah Anda tua. Maka jangan panik. Karena itu Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah kepada Allah, hatimu akan tenang. Maka kalau orang membaca subhanallah, alhamdulillah kah, la ilaha illallah kah, Allahu akbar kah, bizikrillah, dengan mengingat Allah atau membaca salawat, hatinya tenang, itu bagus. Bagus tuh, berarti benar sudah bacaannya. Tapi kalau membuat Anda gelisah, bukan bacaan yang salah, Anda memahami bacaan itu masih keliru, atau dengan kata lain bertentangan dengan otak Anda, ruh Anda, berarti ruh Anda belum dipoles lagi dengan benar. Rabbana ma khalaqta haja batila. Orang yang sudah mengerti batinnya, zikirnya sudah kena, bahasa Banjarnya kena, ingat kepada Allah kena, salam dan salawatnya kepada Nabi sudah kena, tatmainul qulub, tenang hatinya. Maka bila tenang itu jauh dari kepanikan, maka segala sesuatu dapat diatasinya. Contoh, kita menjadi panik begitu ada orang mengatakan kena virus, otak kita sudah berjalan, wah bahaya kok ini. Siapa yang mengatakan bahaya? Siapa? Kita sendiri. Wah, bisa ini kena, bisa ini kena, bisa ini, macam-macam sangkaan kita. Yalah, ujung-ujungnya yang disangka siapa? Pas mendengar di TV atau di mana bahwa penyakit itu diturunkan Allah dari langit, bisa Allah nurunkan dari langit, bisa kena aku nih. Nah, apa yang terjadi? Kita akan kena. Padahal, makanya di dalam tasawuf diajarkan ilmu ma'rifatullah dari sangka baik kepada Allah. Allah tidak menurunkan penyakit kepada kita. Sekali lagi, Allah tidak menurunkan penyakit kepada kita. Allah menurunkan kepada kita rahmat dan kasih sayang. Makanya Nabi Ibrahim berkata, wa ijamaritu fahuwa yasbin. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Berarti apa Allah itu? Maha menyembuh, membuat kita sehat. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta haja batila subhanaka faqina azabannar. Orang-orang yang selalu mengingat Allah berdiri, duduk dan berbaring, maksudnya adalah bersangka baik kepada Allah. Salah satu maknanya adalah bersangka baik kepada Allah. Dia memikirkan tentang peristiwa kejadian langit dan bumi, dipahaminya langit dan bumi ini dalam kehidupan sehari-harinya. Akhirnya dia menyimpulkan, Rabbana, wahai Tuhan, ma khalaqta haja batila. Ternyata semua titik-titik, detik-detik segala kehidupan ini tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan. Sangka baik kereta. Ucapan itu dalam Al-Quran. Contoh, Allah mencontohkan seorang hamba yang benar-benar mengingat Allah itu ialah yang tidak panik. Bahkan dia berkata sebaliknya. Perkataan yang membuat hatinya tenang apa? Tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan di kehidupan ini ya Allah. Batila fakina azabannar. Yang penting hamba ya Allah sudah paham urusan dunia ini, sudah ngerti ya Mbak. Yang penting hamba ya Allah fakina azabannar. Jauhkan hamba daripada ajab pedih, ajab akhirat. Ini kekuatan dalam diri. Kalau Anda ingin menjadi orang yang kuat, tidak pernah sakit, jadi Firaun kah? Ada, bukan jadi Firaun ya. Betul. Ini mungkin masih muda-muda, belum sempat sakit lagi. Yang sudah tua-tua sudah merasa, tapi Sidin tuh bagus tuh Sidin, sehat masih. Umur berapa Pian? 61 lah. Berapa?
Berapa? 51. Nah, 51. Ada kan yang umur 70 sini? Inilah. Aris berapa? Oh, 3. Pindah anum sini masih lah. Kalau Anda tidak ingin sakit tadi itu, sangka semuanya adalah baik. Nabi Nuh itu berapa tahun umurnya? 1000 tahun. Ma'a qaumi, bersama kaumnya saja Sidin 1000 tahun. Sehat kada Sidin? Sehat. Ada dokter lah waktu itulah. Ada 1000 tahun. Artinya Allah menciptakan fisik kita, tubuh kita untuk 1000 tahun. Apa tubuh kita ini bergantung kepada jasad kita? Tidak. Kita hidup, kita sehat bergantung kepada Allah, bukan kepada tubuh kita. Buktinya, manusia mana bisa hidup kalau tanpa jantung? Bisa kalau Allah menghendaki. Tanpa jantung hidup bisa. Buktinya siapa? Nyamuk. Nyamuk ada jantung lah. Hah? Ada hewan-hewan tanpa jantung. Bahkan kita tanpa jantung pernah hidup dalam kehidupan ini. Kapan? Waktu di rahim ibu kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus sambungnya apa? Khalaqal insana min alaq. Alaq itu apa? Setetes seperti lintah. Nanti membuat dia bergantung. Ada jantungnya di situ. Makin membesar menjadi yang disebut dengan mudghah. Membesar enggak dia? Kalau tidak membesar, mana bisa jadi anak? Terbentuk tubuh. Ada kepala, ada tangan, ada jantung. Berarti jantung dan yang lain-lain di tubuh kita, darah ini berkembang kemudian, ya enggak? Berkembang kemudian. Artinya kita sudah hidup enggak? Sudah hidup. Maka tubuh manusia tidak bergantung kepada tali temali di tubuh ini. Pahamilah, maksud saya adalah bergantung kepada Al-Hayyu, Allah Subhanahu wa taala, maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala, yang ditransendensikan, nah bahasa ilmiah tuh, yang ditransferkan, ditransfer, dipindahkan, di apa ya? Yang dibalikkan dengan istilah ruh Muhammad. Dibalikkan lagi bahasa lainnya, ditipu kita dengan johir ini supaya menjadi ujian bagi kita, apakah kita mampu melihat hayat Allah dalam diri kita. Nah, wala taja'u, jangan kamu taja'u, jangan kamu merasa panik dalam hidup ini. Allah sayang kepada kita. Kayak ini kisahnya. Beberapa puluh tahun yang silam, 10 atau 20 tahun yang silam, saya ke pasar melihat ada orang tua, dikit lagi lah, orang tua membelikan emas anaknya di pasar Antasari waktu itu. Belikan hilang. Selama beberapa tahun sudah ya biasa aja lah, sering aja kita melihat begitu kan, mungkin sering makan emas. Anaknya perempuan, sering dibelikannya emas. Secara syariah, pandangan syariah saya melihat ya sudah biasa aja. Kenapa ada jadi masalah itu? Tapi mulailah saya kenapa saya memandang secara syariat johir ini terus? Coba lebih dalam lagi daripada ini, tipuan aja ini. Coba, ini apa maksud simbol apa ini? Mulailah saya memahami itu simbol emas. Apa? Oh iya, seringkali orang menyebut-nyebut tanda sayang orang tua biasanya kepada anak perempuannya membelikan emas. Tapi itu masih syariat lagi. Hakikatnya apa? Tanda Allah sayang kepada Anda itu apa yang diberikan Allah kepada Anda? Apa Sep? Mata, 2 mata, 2 telinga, apalagi tubuh bergerak, pinagono-gono, umur 25-30 dikawinakan Tuhan, yang lebih si bini pulang di rumah, jangan kisah kayak tadi tuh. Nah, kayak ingatan nikmat bisi bini, ya lah. Sampai-sampai kita diurutnya kenyamanan. Siapa pernah diurut kah? Diuruti orangnya, nyaman gak? Nyaman, mana bergerak, nah hilang sakit dia lah, diurut. Maksudku, kalau Allah memberi 2 mata Anda, andaikan tidak ada 2 mata Anda, itu apa yang terjadi pada Anda?
Berarti Allah sudah memberikan mata kepada Anda. Sayang dah Allah. Tadi orang tua memberikan emas kepada anaknya, tempelkan di sini. Sayang dah orang tua tuh. Kalau Anda memberikan mainan kepada anak Anda, sayang dah Anda. Wah, ini tujuan mau jualan mainan, bisa payu mainannya. Sayang dah? Sayang. Sekarang Allah kasih kepada kita mata kita, telinga kita, kehidupan kita, makan minum kita dapat menikmati. Sayang ada Allah dengan kita? Sayang. Percayalah dengan Allah. Allah itu sayang kepada kita. Wala tazza. Jangan engkau panik dalam kehidupan ini. Enak kan? Enak. Daripada Anda pikir subhanallah, 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 1000 kali Anda berzikir subhanallah, tidak mengerti juga dengan Allah sayang pada dirinya Anda. Itu zikir yang keliru. Ya kan? Coba 1000 kali baca subhanallah, 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 atau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi Anda sendiri tidak mengerti betapa sayangnya Allah pada diri Anda. Itu pentingnya ilmu. Makanya makom seseorang di sisi Allah itu menjadi tingkat tertinggi di sisi Allah, derajatul ula, bukan karena ibadah Anda, bukan karena taat Anda, tapi karena Anda mengerti, memahami Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri Anda dan sekeliling Anda. Kenapa para aulia Allah itu tidak merasa takut dan gundah gulana? Karena jiwa mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah panik, sedangkan kita selalu panik. Mereka yakin rezeki itu dijamin oleh Allah. Bahagia senanglah kita. Bahagia senanglah diri mereka. Kita panik. Nah, ini masalahnya. Ya Pak Sep? Nah, jadi kita ketemu kasih sayang Allah sudahlah. Nang kayak kakanakan tadi. Ya lah, bila kita pernah sayang, ya, coba nang Tuhan nang bisi anak, nang kada bisi anak dibayangkan ya bisi anak ya kak. Nah, bisi anak berarti masya Allah. Dah lah, bagi sakah, kena aja lo bagi salah. Nah, kena nang terakhir kena. Wasbitu, maka bertetap hatilah engkau selalu memahami Allah dengan benar. Wasbitu, tetapkan hatimu. Ada doa Nabi, Allahumma, ya Allah, sabbit qalbi ala dinika, tetapkanlah hatiku di dalam agama. Maksudnya adalah tetapnya sangka baik, pemahaman kita kepada Allah secara benar. Ternyata Allah maha sayang kepada kita. Masa Allah memasukkan Anda ke dalam neraka? Kalau Anda nanti masuk neraka, ridolah kepada Allah. Allah itu pasti bujur udah memasukkan kita dalam neraka. Kada usah diprotes-protes. Ya lah, kenapa? Kalau kita protes, kita nang salah, kita tidak ngerti. Padahal Allah maha baik sekali kepada kita. Kalau kita, aku anak amalan jago bacaan bihmat taat lan Allah, nang kenapa membalas kebaikan Allah dengan diriku? Tidak akan pernah dibalas. Dua mata saja kita membalas, dua mata saja kita tidak bisa mampu terhadap Allah. Ya lah. Nah, dua mata aja kita tidak bisa. Maka kalau kita masuk neraka, kenapa kita masuk? Pasti karena salah kita, tidak benar. Maka sebelum kita dimasukkan Allah ke dalam neraka, benar-benarlah memahami Allah. Ini yang paling utama dalam hidup ini. Tidak ada lagi selain daripada itu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, masya Allah, asik dan masuk kita. Dalam hayal kita, dalam pikiran kita, dalam mimpi kita, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menembus segala sesuatu nantinya. Wala tanfiru, jangan engkau mengasingkan diri kamu dari Allah, tapi tetap berhadap kepada Allah. Was'alu, tetaplah engkau meminta kepada Allah. Tetap aja ulang-ulang doamu, tapi tidak perlu tadi memastikan kapan waktunya, tidak perlu. Ya Allah memohon ini, ya Allah memohon ini, ya Allah memohon, minta saja apa adanya. Nanti Allah kasih waktu tertentu. Seperti tadi, rumah, tempat, keadaan, keselamatan Allah. Guru memberi jar guru, baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Baca 3 kali pagi, sore 3 kali. Guru ini padahal si Dini dapat dari hadis Nabi. Dari hadis Nabi, Nabi mengatakan man qala bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim lam yadur syai'a. Tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu. Salah samaratin 3 kali dibaca. Dia malakannya bismillahirrahmanirrahim. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan udah dia malakan.
teh cucuk paku sekalinya luka. Hah? Berdusta guru tuh jar, madahkan guru. Amalan tuh bila dibaca jar, apa jar? Laya dulu kada akan dimudar, biar langit dan bumi runtuh jar. Kada akan celaka lo tapi kenapa aku tuh cucuk paku luka nih aku nih? Hah? Untung guru kada memadahkan hadis Nabi. Jangan guru tadi itu memadahkan ini dari hadis Nabi, bisa siapa yang didustakan? Nabi pulang didustakan. Untung guru tadi itu memadahkan dari sidin aja. Jangan memadahkan ini dari hadis Nabi SAW. Nabi pulang, dusta Nabi jar luka juga aku dah. Nah, ini orang yang menentukan waktu tertentu. Siapa tahu luka itu dikembalikan Allah dari aniaya yang lebih besar. Misalnya pada tanggal dan saat itu gara-gara kita tidak tertusuk paku, kita jalan naik kendaraan ditabrak patah kaki kita. Karena kita tertusuk paku pada hari itu, jam itu, akhirnya kita di rumah aja merawat nang luka tadi, iyalah. Padahal pada saat itu kita justru selamat daripada kemungkinan kita di waktu yang lain, di waktu itu kita ditabrak oleh sesuatu yang lain. Nah, ini hebatnya agama itu. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa, kita melihat yang johir saja, bukan pada batinnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wala tasa'amu. Jangan kamu merasa kecewa sedikit pun terhadap permintaan kamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan mendapatkan nikmat kita daripadanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.